Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Segala puji, segala hormat, selayaknya kita naikkan hanya bagi Dia. Dialah Allah sesembahan kita yang layak untuk diagungkan, ditinggikan, yang sudah membela dan melindungi kita sampai hari ini, termasuk memelihara kehidupan kita dari wabah corona. Kita bersyukur kepada Tuhan tentu karena darah salib Kristus. Biarlah kiranya kita patut bersyukur lewat ibadah ini, kita terhubung langsung dengan darah salib Kristus lewat salib yang harus kita pikul di tengah ibadah ini, sehingga oleh darah itu kita dipelihara, dilindungi, dibela. Bukan saja dari virus wabah corona, tetapi dipelihara, dilindungi, dibela dari segala perkara-perkara. Di mana hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, keadaan dunia sudah semakin gelap karena dunia ini sudah diliputi oleh puncaknya dosa, itulah dosa makan minum yang memuncak sampai kepada dosa kawin mengawinkan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka selanjutnya saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti live streaming video internet, YouTube, Facebook dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan senantiasa membukakan firman-Nya kepada kita malam ini untuk memimpin kehidupan kita sampai kepada kerohanian yang tertinggi. Puji Tuhan, kelak berada dalam kerajaan kekal, tanpa batas, suasana penyembahan, suasana penyerahan diri sepenuhnya. Kiranya kita diberkati malam ini, sehingga ibadah ini tidak menjadi percuma. Puji Tuhan, segera kita memperhatikan studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Puji Tuhan, Rut pasal yang ketiga, kita masih membaca ayat yang pertama. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, Ya. "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Puji Tuhan. Haleluya. Intinya, Naomi sedang berusaha mencari seorang suami bagi Rut, supaya menantunya itu berbahagia. Sikap ini menunjukkan bahwasanya Naomi adalah seorang ibu yang rohani, sebab ia memiliki pandangan tentang masa depan, yakni tentang kebahagiaan dalam nikah yang rohani. Kebahagiaan dalam nikah yang rohani. Puji Tuhan. Ibu Naomi adalah gambaran dari gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Tugasnya ialah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Maka seorang pemimpin sidang jemaat harus mengerti tentang sasaran akhir dari ibadah pelayanan atau perjalanan rohani gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Yang tidak lain tidak bukan ialah pesta nikah anak domba atau perjamuan malam kawin anak domba. Itu sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini, yaitu pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Jadi seorang gembala sidang, pemimpin sidang jemaat harus mengerti sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Yang tidak lain tidak bukan adalah pesta nikah anak domba. Supaya kita boleh mengalami kebahagiaan. Amin. Puji Tuhan. Sukacita diganti dengan kebahagiaan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Ya, silakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya. Seperti desau air bah. Seperti desau air bah, terus. Dan seperti deru guru yang hebat. Ya. Katanya, Ya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Terus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Sasaran akhir perjalanan rohani yang sangat panjang dari gereja Tuhan di atas muka bumi ini akan berakhir atau berujung pada satu titik yang Tuhan sudah tentukan, yaitu
perjamuan malam kawin anak domba atau pesta nikah anak domba. Amin. Dalam suasana pesta nikah anak domba, Yesus anak domba Allah tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Sedangkan gereja Tuhan yang sempurna tampil sebagai mempelai wanitanya. Puji Tuhan. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, Ya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. ya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya. Ulangi ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. tuliskanlah, apa yang harus dituliskan. Terus berbahagialah berbahagialah mereka. Terus yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi sudah sangat jelas bahwa kebahagiaan akan dialami oleh gereja Tuhan yang sempurna atau sidang mempelai Tuhan dalam pesta nikah anak domba. Kebahagiaan itu akan terjadi kalau gereja Tuhan masuk dalam pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga tanpa ragu saya mengatakan bahwa sasaran akhir dari setiap ibadah-ibadah di bumi ini bukanlah soal berkat-berkat secara lahiriah dan bukan soal mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda heran semata. Karena kalau kita mencari kerajaan sorga dan kebenaran yang ada di dalamnya, maka secara otomatis semuanya itu akan ditambahkan. Yaitu berkat-berkat secara lahiriah akan ditambahkan. Kemudian mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda heran akan mengikuti kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Cari dahulu kerajaan sorga, maka berkat jasmani ditambahkan. Berkat rohani, yaitu hal-hal berkat rohani, yaitu mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda heran akan terus mengikuti kehidupan kita. Kita akan alami sendiri secara otomatis. Amin, saudaraku. Tidak perlu kita kejar mukjizat kemana-kemana. Asal kita terlebih dahulu mencari kerajaan surga serta kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi pertama, berkat jasmani akan ditambahkan. Berkat rohani, mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda heran akan mengikuti kehidupan kita. Akan kita alami pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kebenaran ini tidak boleh diputar balik, saudara. Kebenaran ini tidak boleh diputar balik supaya gereja Tuhan tidak keliru, tidak salah sasaran di dalam hal mencari Tuhan atau mencari kerajaan sorga serta kebenaran yang ada di dalamnya. Sebagaimana di dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amin, saudaraku. Namun di hari-hari terakhir ini, setan telah masuk ke dalam rumah Tuhan, memutar balik fakta, dan merusak pengertian dari anak-anak Tuhan. Tandanya, banyak orang Kristen beribadah dan melayani hanya untuk mencari berkat-berkat lahiriah dan mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda heran semata. Intinya, hal yang pokok di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ialah kerajaan surga serta kebenaran yang ada di dalamnya, bukan yang lain-lain. Amin. Kesimpulannya, saudaraku, hal yang pokok di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan adalah kerajaan surga serta kebenaran yang ada di dalamnya, bukan yang lain-lain. Wahyu 4 ayat 1 sampai ayat 2. Boleh baca perikop judulnya? Ke-24 tua-tua Ya. dan keempat binatang. Puji Tuhan, ini tabernakel surgawi. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu adalah tabernakel surgawi atau suasana surga. Puji Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kemudian daripada itu aku Ya. melihat, Ya, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. pintu surga terbuka. Terus? Dan suara yang dahulu telah kudengar Ya. berkata kepadaku Ya. seperti bunyi sangkakala. Ya, terus? Katanya, Ya. naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, terus? Segera aku dikuasai oleh roh Ya. dan melihatlah. Dia melihat, Rasul Yohanes melihat suasana dari kerajaan surga. Terus? Sebuah tahta terdiri di Ya. sorga Ya. dan di tahta itu duduk seorang. Puji Tuhan.
Di dalam kerajaan sorga terdapat sebuah strip pertama tahta terdiri di sorga. Strip yang kedua, dan di tahta itu duduk seorang. Pendeknya, kerajaan sorga suatu bangunan yang sangat indah dan sangat menawan. Namun, bila tanpa tahta dan seorang duduk di atasnya, maka sorga tidak ada artinya bagi kita. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Saudaraku, kerajaan sorga suatu bangunan yang sangat indah dan sangat menawan. Namun bila tanpa tahta dan seorang duduk di atasnya, maka sorga tidak ada artinya bagi kita. Amin, saudaraku. Contoh yang sederhana. Seindah-indahnya kehidupan seseorang tidak menjadi berarti jikalau Allah tidak bertata di dalam kehidupan orang itu. Amin. Persamaannya, sekalipun ia adalah seorang konglomerat, pejabat tinggi, orang kaya, punya harta, punya uang yang banyak, bisnisnya berhasil, punya gelar yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Tetapi kalau tata Allah dan seorang tidak duduk di atasnya, maka kehidupan orang seperti itu tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Saya ulangi persamaannya, sekalipun ia adalah seorang konglomerat, pejabat tinggi, orang kaya, punya harta, punya uang yang banyak, bisnisnya berhasil, punya gelar yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak bertata di dalam kehidupannya, kehidupan semacam ini tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudara, kerajaan surga serta kebenaran yang ada di dalamnya, bila dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena pada ruangan maha suci dengan satu alat yang ada di dalamnya, yakni tabut perjanjian. Yakni tabut perjanjian. Puji Tuhan. Coba tampilkan tabut perjanjian yang besar. Ya. Ini ruangan maha suci dengan satu alat yang ada di dalamnya, tabut perjanjian. Puji Tuhan. Haleluya. Kerajaan sorga serta kebenaran yang ada di dalamnya bila dikaitkan dengan pola tabernakel terkena pada ruangan maha suci dengan satu alat yang ada di dalamnya, yaitu tabut perjanjian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita buktikan Keluaran pasal 25 ayat 10. Kita buktikan di dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai tabut perjanjian. Ya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Ya. 2,5 hasta panjangnya. Terus? 1,5 hasta lebarnya. Ya. Dan 1,5 hasta tingginya. Ya. Puji Tuhan. Perintah Tuhan untuk bangsa Israel ialah supaya membuat tabut perjanjian dari kayu penaga. Puji Tuhan, itu harus dilaksanakan. Ukurannya, panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, kemudian tingginya 1,5 hasta, tetapi tidak ada kesempatan untuk menguraikan soal ukuran ini. Amin, saudaraku. Yang pasti, perintah Tuhan untuk bangsa Israel ialah untuk membuat tabut perjanjian. Bangsa Israel harus membuat tabut perjanjian dari kayu penaga. Ayat 21 sampai 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Ya, Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum Menaruh- yang akan kuberikan kepadamu. menaruh loh hukum atau janji Tuhan. Terus ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Bertemu di sana, aku akan bertemu dengan engkau. Terus Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari atas tutup pendamaian itu, terus dari antara kedua dari kerub antara kedua kerub, terus yang di atas tabut hukum itu, ya, aku akan berbicara dengan engkau berbicara dengan engkau, terus tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan Iya. kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. puji Tuhan. Perhatikan kalimat, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, kalimat ini menunjukkan bahwa tabut hukum adalah tahta Allah. Amin, saudaraku. Tabut hukum atau tabut perjanjian jelas adalah tahta Allah. Sedangkan seorang yang duduk di atasnya sama dengan kebenaran. Dapat dipahami, saudaraku? Tabut hukum atau tabut perjanjian adalah tahta Allah, sementara seorang yang duduk di atasnya adalah kebenaran. Amin, saudaraku. Singkatnya, Tuhan mendambakan supaya kehidupan kita sebagai manusia
menjadi tata Allah. Dan Tuhan mau mendudukkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi tata Allah. Selanjutnya, Tuhan mau mendudukkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah tata Allah. Itu kerinduan Tuhan. Supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti. Jadi, saudaraku, sasaran kita untuk beribadah, sasaran kita seorang pelayan untuk melayani, bukan soal berkat-berkat. Bukan soal mukjizat-mukjizat dengan kesembuhan yang seringkali diadakan demonstrasi dalam setiap pertemuan ibadah. Bukan itu. Tetapi kalau kita mencari, tetapi sasaran kita adalah kerajaan surga. Di dalamnya ada kebenaran. Semuanya nanti ditambahkan. Baik berkat jasmani semua ditambahkan. Maupun berkat rohani, mukjizat, kesembuhan dan lain sebagainya, semua akan ditambahkan. Tetapi yang pasti Tuhan mau supaya kehidupan kita ini semua menjadi tata Allah. Lalu selanjutnya Tuhan mau dudukkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sebagai tata Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes 1 ayat 14. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Terus? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu, firman Allah menjadi manusia. Itulah pribadi Yesus. Sebagai kebenaran, terus? Dan diam di antara kita. Ya, dan diam di antara kita. Sama dengan bertata, sama dengan bertabernakel. Amin, saudaraku. Amin. Diam di antara kita. Artinya sama artinya bertata, sama dengan bertabernakel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Pertanyaannya, siapa yang akan bertata? Jawabnya, firman yang telah menjadi manusia. Itulah pribadi Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang mau didudukkan dalam kehidupan kita sebagai tata Allah. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Diam di antara kita sama dengan bertata atau bertabernakel. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau bertata? Jawabnya, firman yang telah menjadi manusia. Tidak lain, tidak bukan. Itulah pribadi Yesus Kristus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu yang mau didudukkan dalam kehidupan kita. Kasih karunia dan kebenaran itu mau didudukkan dalam kehidupan kita sebagai tata Allah, tata anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 16 sampai 17. Karena dari kepenuhannya, Ya. kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Hukum Musa. Taurat diberikan oleh Musa. Terus Tetapi kasih kasih karunia dan karunia, kebenaran kebenaran, datang oleh Yesus puji Kristus. Tuhan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kebenaran yang semacam ini yang Tuhan mau dudukkan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kebenaran semacam ini yang Tuhan mau dudukkan di dalam hidup gereja Tuhan. Jadi yang mau didudukkan di dalam hidup gereja Tuhan adalah kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Ada waktunya membaca, ada waktunya mendengar firman. Jadi tulis sesuai dengan apa yang didengar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi kebenaran semacam ini yang Tuhan mau dudukkan di dalam hidup gereja Tuhan. Yang mau didudukkan di dalam kehidupan kita adalah kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudaraku. Contoh. Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai 4. Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan yang berzina. Ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, terus Dan seluruh rakyat datang kepadanya. ya, Ia duduk dan Ya. mengajar ia mereka. duduk di bait Allah dan mengajar di bait Allah. Yesus duduk dan mengajar di bait Allah, terus
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. terus Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, terus Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sementara Yesus duduk dan mengajar di bait Allah atau rumah Tuhan, sama dengan bertabernakel. Amin, saudaraku, sama dengan bertabernakel. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina pada pagi itu. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat Ya, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. ya, Apakah pendapatmu tentang hal itu? ya. Saudaraku, menurut hukum Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan melempari perempuan itu sampai mati. Puji Tuhan, akan merajam perempuan itu. Ya, menurut hukum Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi perempuan itu akan dirajam, dilempari sampai mati. Puji Tuhan, sama dengan tanpa kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kemudian mereka bertanya, apakah pendapatmu tentang hal itu? Maksudnya, rencana untuk melempari perempuan itu sampai mati. Apa pendapat Yesus? Puji Tuhan, kalau perempuan itu dirajam atau dilempari sampai mati. Puji Tuhan, ayat yang ke-6 kita lihat. Mereka mengatakan hal itu Ya. untuk mencobai dia, Terus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. ya, Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. puji Tuhan. Saudaraku, sebenarnya mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia saja. Tidak lebih tidak kurang, hanya untuk mencobai Yesus saja. Puji Tuhan. Tujuannya supaya ada alasan bagi mereka untuk mempersalahkan dia. Jadi mereka mencoba Yesus, tujuannya supaya ada alasan bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mempersalahkan Yesus. Sebab, perhatikan, apabila Yesus berkata, istri pertama, silakan melempari perempuan itu sampai mati. Maka konsekuensinya adalah Yesus akan berhadapan dengan Pilatus. Dia dituduh dengan membuat pengadilan sendiri. Lalu sebaliknya, apabila Yesus melarang untuk melempari perempuan itu, melarang perempuan itu untuk dirajam, konsekuensinya Yesus akan berhadapan dengan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena menurut hukum Taurat, perempuan yang kedapatan berzina harus dirajam, harus dilempar sampai mati. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Yesus berkata, kalau Yesus melarang untuk melempari perempuan itu, konsekuensinya Yesus akan berhadapan dengan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu imam besar, kemudian imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Dalam hal ini, kita melihat Yesus tidak menjawab mereka. Tetapi Yesus langsung mengambil sikap, yaitu membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya Ya. kepadanya, Nah, kemudian ahli Taurat orang Farisi terus menerus karena tidak ada jawaban, belum ada jawaban. Mereka mendesak Yesus dan bertanya kepadanya terus. ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Ya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. ketika ia didesak, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Puji Tuhan. Jadi Yesus tidak perintahkan untuk melempar perempuan itu. Tetapi siapa yang merasa diri tidak berdosa, silakan dia yang pertama untuk melemparkan perempuan itu dengan batu. Perempuan itu dirajam sampai mati. Puji Tuhan. Nah, ini kan hikmat dari surga. Supaya kita semua juga penuh dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Baik dalam hal bersikap,
bertutur sapa, teramat lebih di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, jangan sampai kita dari bertahun-tahun ikut Tuhan tapi tidak berlaku bijaksana. Puji Tuhan, menolak pengertian sehingga tidak menjadi orang yang rendah hati. Nah, ini kan suatu keteledoran, kelalaian, kebodohan, dan kekeliruan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus tidak mau menjawab walaupun dia didesak. Namun Yesus menjawab, berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu saja. Puji Tuhan. Lalu kita lihat reaksi mereka setelah mendengarkan pernyataan Yesus. Pernyataan semacam itu ayat 8 sampai ayat 9. Lalu ia membungkuk pula Ya. dan menulis di tanah. Terus, Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, ya, pergilah mereka seorang demi seorang, ya, mulai dari yang tertua. puji Tuhan. Terus, Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. puji Tuhan. Setelah mengatakan itu, lalu ia membungkuk pula untuk yang kedua kali dan menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula untuk yang kedua kali dan menulis dengan jarinya di tanah. Puji Tuhan. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Puji Tuhan, yang tetap di tempatnya. Perempuan itu tetap di tempatnya bersama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau memang kita bersalah, kita mengakui dan menyerah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Puji Tuhan. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Lalu Yesus bangkit berdiri Ya. dan berkata kepadanya, Ya, "Hai perempuan, di manakah mereka? ya. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Terus, Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." ya, Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Ya. mulai dari sekarang." Puji Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Singkatnya, dari peristiwa ini kita melihat bahwa Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang Tuhan mau dudukkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena kita adalah tata Allah. Yang Tuhan mau dudukkan adalah kasih karunia dan kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, lalu ia bangkit. Yesus melakukan hal itu sebanyak 2 kali. Membungkuk dan bangkit. Jelas itu menunjuk kasih Allah lewat pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Membungkuk dan bangkit itu menunjuk kasih dari Allah lewat pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Itu dinyatakan, kasih Allah dinyatakan kepada manusia lewat pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kasih Allah lewat pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus inilah dituliskan. Kasih Allah, itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus, dituliskan pada lolo daging, yaitu hati manusia. Amin, saudaraku. Dituliskan pada lolo daging, yaitu hati manusia. Dengan demikian, saudaraku,
tergenapilah 10 hukum yang tertulis pada kedua loh batu yang pertama, dan 10 hukum yang tertulis pada kedua loh batu yang kedua. Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, lalu duduk di tata itu, tergenapilah, puji Tuhan, 10 hukum yang tertulis pada kedua loh batu yang pertama, dan 10 hukum yang tertulis pada kedua loh batu yang kedua. Yesus membungkuk, kemudian menulis di tanah dengan jarinya, lalu bangkit. Yesus melakukan itu sebanyak 2 kali. Mati dan bangkit, itu menunjuk kepada pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan. Itu merupakan kasih dari Allah dari surga turun ke bumi. Dan dituliskan pada loh daging sebanyak 2 kali. Berarti tergenapilah 10 hukum yang tertulis pada kedua loh batu yang pertama, dan 10 hukum yang tertulis pada kedua loh batu yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat perincian dari kedua loh batu yang pertama dan kedua loh batu yang kedua. Di dalam itu suratan 1 Yohanes 2. Suratan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, perintah yang baru. Ya, terus Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih. Terus bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, terus melainkan perintah lama ya. yang telah ada padamu dari mulanya. Lihat apa perintah lama, terus Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Sama dengan penuh dengan firman. Kemudian ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan Ya. kepada kamu. Yang untuk yang kedua kali dituliskan itulah perintah baru, terus Telah ternyata benar di dalam dia ya, dan di dalam kamu. terus Sebab kegelapan sedang lenyap ya. dan terang yang benar telah bercahaya. Puji Tuhan. Perintah lama itulah firman Allah yang kita dengar, sama dengan penuh dengan firman. Kemudian perintah yang baru ialah kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya, sama dengan penuh dengan Roh El Kudus. Sehingga hati kita diterangi. Terang yang benar bercahaya, sama dengan penuh dengan Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kita lihat dulu di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-9. Yohanes 8 ayat 9 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, Tetapi setelah ahli-ahli Taurat, orang banyak dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi mendengarkan perkataan itu, terus pergilah mereka seorang demi seorang. pergilah mereka seorang demi seorang, terus Mulai dari yang mulai tertua. dari yang tertua, terus Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat itu. Akhirnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pergi meninggalkan tempat itu. Sebaliknya, Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Pendeknya, hati perempuan itu telah diterangi. Sebaliknya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sekalipun penuh dengan firman, tetapi hati mereka tidak diterangi. Sama dengan hati mereka tetap dalam kegelapan. Amin, saudaraku. Penuh dengan firman, tetap berada dalam kegelapan. Hati mereka tidak diterangi. Tetap dalam kegelapan. Bayangkan loh, penuh dengan firman, tetapi hati mereka tidak diterangi. Hati mereka tetap di dalam kegelapan. Amin, saudaraku. Ahli Taurat, ahli dengan Taurat. Orang Farisi juga asal mereka adalah ahli Taurat. Tetapi hati mereka tidak diterangi. Sebaliknya Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Pendeknya hati perempuan itu telah diterangi. Sebaliknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sekalipun mereka penuh dengan firman,
tetapi hati mereka tidak diterangi, sama dengan hati mereka tetap dalam kegelapan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Suratan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Boleh baca ayat 8 sampai 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Ya, perintah yang pertama penuh dengan firman. Amin, saudaraku. Amin. Perintah yang pertama ialah firman yang telah kamu dengar. Sama dengan penuh dengan firman. Perintah yang baru, kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Puji Tuhan, hati telah diterangi. Itu perintah yang baru. Diterangi oleh terangnya oleh Roh El Kudus. Puji Tuhan, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat 9 terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Terus. Tetapi ia membenci saudaranya. Terus. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya. Membenci saudara menunjukkan bahwa ia masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Apa artinya kita mengerti firman Tuhan, penuh dengan firman, tapi kegelapan masih menguasai kehidupan seseorang sampai sekarang, seperti ahli Taurat dan orang Farisi? Tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sama dengan orang yang tidak menghargai kasih Allah. Yesus mati dan bangkit. Itu adalah merupakan kasih Allah. Lalu dalam kesempatan itulah Yesus menuliskan di tanah dengan jarinya. Puji Tuhan. Dituliskan pada loloh daging, yaitu hati kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya kita semua penuh dengan firman, sampai pada akhirnya hati kita diterangi. Tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Tetapi rupanya ahli Taurat dan orang Farisi meninggalkan mereka. Sehingga tinggallah Yesus seorang diri bersama dengan perempuan itu di tempat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kalau memang kita punya kesalahan dan mau mengakuinya dan mau menyerah kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan, hati kita diterangi. Amin, saudaraku. Hati kita diterangi. Tidak ada lagi kegelapan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita kembali memeriksa kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-8, saudaraku, kekeliruan daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu bermula dari suatu tindakan yang tidak disadari. Bermula dari suatu tindakan yang tidak disadari. Karena menurut hukum Taurat, perempuan tersebut harus dirajam di lapangan atau di tempat yang terbuka. Tetapi sebaliknya, membawa mereka kepada Yesus. Membawa perempuan itu ke dalam rumah Tuhan. Karena mereka ingin mencobai Tuhan. Amin, saudaraku. Bermula dari kekeliruan yang tidak disadari. Jadi kalau hati mereka masih tetap di dalam kegelapan, itu bermula dari kesalahan yang tidak disadari. Karena menurut hukum Taurat, sebenarnya perempuan tersebut harus dirajam di tempat yang terbuka di lapangan. Amin, saudaraku. Begitu kedapatan berbuat zina di pagi hari, menurut hukum Taurat itu harus langsung dirajam. Tidak perlu bertanya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu. Harusnya dibawa ke lapangan yang terbuka. Ke lapangan tempat yang terbuka. Langsung saja dirajam. Puji Tuhan. Itu menurut hukum Taurat. Tetapi karena mereka hendak mencobai Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi justru membawa perempuan itu ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Sebab Yesus sedang duduk mengajar di bait Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti kalau ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan itu ke rumah Tuhan, sama artinya
Mereka sedang menajiskan rumah Tuhan. Mereka sedang menajiskan rumah Tuhan. Sesuatu yang tidak diperboleh. Ini harus dipahami dengan baik. Mari kita lihat nubuatan Yeremia. Yeremia 7 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yeremia 7 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Ya, mengenai bait suci. Mengenai bait suci. Sebab itu, kita lihat mengenai bait suci ini ayat 9. Masakan kamu mencuri, Mencuri, membunuh, lalu membunuh. berzina, Kalau hukum Taurat, kalau berzina dirajam, dibunuh, hukum mati dengan rajam, terus berzina, terus dan bersumpah palsu, bersumpah palsu, terus membakar korban kepada Baal, ya, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. puji Tuhan, ini perbuatan yang menajiskan, terus Kemudian kamu datang berdiri di Ya. hadapanku, kemudian datang di dalam rumah Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, terus di rumah yang atasnya namaku diserukan, ya, sambil berkata, ya, kita selamat. kita selamat. Sementara menajiskan rumah Tuhan, lalu mereka berkata kita selamat, terus Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. tetapi supaya mereka selanjutnya melakukan segala perbuatan yang keji di atas tadi ayat 9, terus Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? ya, Kalau aku sendiri melihat semuanya. Tuhan melihat semuanya. Amin. Amin. Terus Demikianlah firman Tuhan. itu firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Rumah Tuhan sebetulnya tidak boleh dijadikan sebagai tempat pembunuhan atau tidak boleh dinajiskan. Sebab Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah Tuhan. Sebab itu tidak boleh kita sesuka hati datang beribadah dan melayani. Tidak boleh sesuka hati menajiskan rumah Tuhan. Tidak boleh ada pembunuhan di dalam rumah Tuhan. Sebab Tuhan melihat semua perkara itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi ini sudah merusak rumah Tuhan. Haleluya. Sudah merusak rumah Tuhan. Kita bandingkan. Kalau andai kata ahli Taurat dan orang Farisi memiliki roh mempelai. Kita bandingkan dengan roh mempelai. Injil Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca? Perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Puji Tuhan, pesta nikah di Kana. Berarti di dalamnya ada roh mempelai, bukan? Puji Tuhan, ayat 9 sampai 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air Mengecap air terus, yang telah menjadi anggur itu, air menjadi anggur terus, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. tidak tahu. Terus, Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. ya, Ia puji memanggil Tuhan. mempelai laki-laki Ya, terus dan berkata kepadanya, pelayan itu berkata kepada mempelai laki-laki terus. setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Ya, dan sesudah orang puas minum, ya. barulah yang kurang baik. Barulah yang kurang baik. Yang kurang baik. Disuguhkan yang kurang baik. Terus, Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. puji Tuhan. Perhatikan, roh mempelai tidak membicarakan atau tidak sibuk melihat sesuatu yang kurang baik, tetapi justru memikirkan supaya orang lain masuk ke dalam tubuh mempelai atau masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi mempelai Tuhan. Itu roh mempelai. Tidak melihat sesuatu yang kurang baik. Tidak sibuk melihat sesuatu yang kurang baik. Itu roh mempelai. Sebaliknya, memperhatikan orang lain supaya mereka juga masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan. Jangan sibuk kita melihat kekurangan orang lain. Jangan menginginkan kenajisan kejahatan orang lain. Kalau memiliki roh mempelai, justru kita memperhatikan orang lain demi kebaikan mereka, dengan membawa mereka masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Menjadi mempelai Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Itu roh mempelai. Tapi ahli Taurat
dan orang Farisi tidak. Mereka keliru oleh perbuatan mereka sendiri. Seharusnya perempuan itu dirajam di tempat yang terbuka atau lapangan. Tetapi anehnya mereka membawa perempuan itu ke dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan, Yesus sedang mengajar di rumah Tuhan. Mereka mau membawa ke rumah Tuhan untuk mencobai Tuhan. Nah, kesempatan semacam ini kita manfaatkan. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan bertata di dalam rumah Tuhan, kita manfaatkan kesempatan ini. Jangan disia-siakan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, malam ini kita sudah melihat kesimpulannya. Kasih karunia dan kebenaran itulah yang Tuhan mau dudukkan di tahta Allah, di tatanya. Kehidupan kita ini merupakan tahta Allah. Supaya kita semua penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baca kembali Yohanes 8 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri Ya, dan untuk berkata kepadanya. Yang kedua kali Yesus sesudah bungkuk, lalu Yesus bangkit berdiri untuk yang kedua kali dan sekaligus berkata kepada perempuan itu, terus, Hai perempuan, hai perempuan, di manakah mereka? di manakah mereka? Terus, Tidak adakah seorang yang menghukum Ya. engkau? tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Terus, Jawabnya, tidak jawabnya, ada Tuhan. tidak ada Tuhan. Terus, Lalu kata Yesus, ya, aku pun tidak menghukum aku engkau. pun tidak menghukum engkau. Berarti Tuhan telah mendudukkan kasih karunia dan kebenaran itu dalam kepada hidup daripada perempuan ini. Amin, saudaraku. Tuhan sudah menyatakan menyatakan atau mendudukkan kasih karunia dan kebenaran kepada perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu selanjutnya, terus pergilah. Terus, Dan jangan berbuat dosa lagi, Ya. mulai dari sekarang. tetapi selanjutnya Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Ini tindakan yang sebetulnya jauh lebih berat. Sebab kita harus pergi, tetapi dalam keadaan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, mulai dari sejak itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita sudah mendapat pengampunan, itulah oleh karena kasih karunia dan kebenaran. Selanjutnya kita harus pergi meninggalkan segala tabiat yang lama. Ini pekerjaan yang harus lebih kita perhatikan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin, saudaraku. Supaya jangan kembali ke tabiat yang lama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Maka singkatnya Tuhan sudah mendudukkan kasih karunia dan kebenaran. Lalu kita kaitkan dengan Wahyu pasal yang keempat. Baca ayat 3 dan ayat yang keempat. Terus, Demikian firman Tuhan. ya, Dan dia yang duduk di tahta itu ya, nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata ya. sardis. Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Terus, Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, Ya. gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. puji Tuhan. Kemudian selanjutnya kita melihat dia yang duduk di tahta itu, puji Tuhan, nampaknya bagaikan satu, batu permata yaspis. 2, batu permata sardis. 3, batu permata samrud.
Puji Tuhan. Haleluya. Jadi singkatnya, Yesus adalah permata yaspis, permata sardis, dan permata samrud duduk di tahta itu. Amin, saudaraku. Duduk di tahta itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, permata yaspis menunjuk kepada iman yang luar biasa. Iman yang heran. Iman yang brilian. Puji Tuhan. Sehingga menampilkan kehidupan kita seperti permata yaspis, permata yang paling indah di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Contoh Abraham, oleh karena iman yang brilian, menjadi bapa orang yang percaya. Masih banyak lagi tokoh-tokoh iman. Karena iman mereka, karena iman yang brilian, iman yang heran, mereka menjadi sama seperti batu permata yaspis. Berharga di mata Tuhan. Oleh karena iman. Amin, saudaraku. Kemudian batu permata sardis. Puji Tuhan. Itu jelas berbicara tentang warna merah. Itu menunjuk kepada sengsara. Itu penderitaan atau kematian Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Itu menunjuk kepada kasih Allah lewat sengsara dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikian juga oleh karena kasih yang brilian ini, kasih yang luar biasa, sehingga seseorang tampil menjadi batu permata sardis. Puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita menjadi batu permata sardis, karena betul-betul kita hidup di dalam kasih yang heran, kasih yang sempurna. Jadi kasih yang sempurna itu yang membuat kehidupan kita menjadi batu permata sardis. Amin, saudaraku. Kemudian yang ketiga, batu permata samrud. Puji Tuhan. Itu berbicara tentang kehidupan yang heran oleh karena kuasa Roh El Kudus. Itu berbicara tentang kehidupan yang heran oleh karena kuasa Roh El Kudus. Puji Tuhan. Sehingga kehidupannya menjadi suatu kehidupan yang indah. Suatu pelangi melengkungi tahta itu gilang gemilang. Puji Tuhan. Menjadi suatu kehidupan yang indah. Bagaikan sorku pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang. Puji Tuhan. Kehidupan yang indah sekaligus berhasil. Bagaikan batu permata samrud. Puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita betul-betul berada dalam pengaruh yang besar. Pengaruh besar dari kuasa Roh Kudus dalam segala perkara. Supaya kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang indah. Seperti pelangi melingkungi tahta itu. Tidak berhenti sampai di situ. Juga gilang gemilang. Berhasil, luar biasa. Puji Tuhan. Apalagi seorang imam pelayan Tuhan akan berhasil, gilang gemilang, berhasil dan luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Nah, ini yang akan didudukkan oleh Tuhan di tahta itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka kita harus mengerti kerajaan surga bukan soal makan, minum, dan pakaian. Tapi kerajaan surga soal kebenaran. Amin, saudaraku. Berbicara tentang kebenaran. Puji Tuhan. Kebenaran semacam ini jangan diputar balik ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai akhirnya kita bagaikan 3 batu permata yang luar biasa. Batu permata yaspis. Menjadi suatu kehidupan yang berharga karena iman yang brilian. Kemudian batu permata sardis. Menjadi suatu kehidupan yang berharga bagaikan batu permata sardis. Karena kasih Allah, puji Tuhan, kemudian menjadi batu samrud. Karena menjadi kehidupan yang betul-betul dipimpin oleh kuasa Roh El Kudus dalam segala perkara. Itu yang Tuhan dudukkan di tahtanya. Kehidupan kita merupakan tahta Allah.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.